Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gusmon Sidik, akan menganalisis rasio laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Diah Ismoyawati, MSc. Sebelum menganalisis laporan keuangan, kita akan membahas dulu apa itu rasio. Rasio merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan juga arus kas pada satu periode tertentu. Ada 4 macam rasio dalam keuangan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 2, rasio likuiditas dan juga rasio profitabilitas. Kita masuk ke rasio likuiditas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dalam rasio likuiditas, ini ada 2 jenis rasio yang akan kita bahas, yaitu current ratio dan juga quick ratio. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar atau yang berubah menjadi kas dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu ada quick ratio yang merupakan rasio cepat, merupakan rasio yang menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan utang lancarnya, namun tanpa komponen persediaan. Ini merupakan diagram 3 tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2021, dari aktiva lancar, persediaan, dan juga utang lancar. Dari 3 komponen ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan current ratio dan juga quick ratio. Untuk menghitung current ratio, menggunakan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Sedangkan quick ratio menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi dengan utang lancar. Lalu didapatkan hasil perhitungan yang akan kita bahas menggunakan grafik berikut. Pada current ratio, tahun 2019 didapatkan rasio sebesar 1,27, tahun 2020 sebesar 1,37, dan tahun 2021 didapatkan 1,34. Rasio lancar meningkat pada tahun 2020 namun menurun 0,01 pada tahun 2021. Adapun konsep dari rasio lancar adalah bahwasanya perusahaan harus memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancarnya atau utang lancarnya. Jika rasio lebih dari 1, dalam analisis rasio likuiditas, itu berarti perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Dan jika rasionya kurang dari 1, itu berarti perusahaan bisa kesulitan membayar utangnya tepat waktu kepada kreditor. Tahun 2021 turun dikarenakan terjadi peningkatan persentase hutang lancar yang lebih tinggi dibanding persentase aktiva lancar. Dari 2020 ke 2021, aktiva lancar meningkat 41,03%, sedangkan hutang lancar meningkat hingga 44,42%. Pada quick ratio, tahun 2019 didapatkan rasio 0,88, tahun 2020 sebesar 0,97, dan tahun 2021 sebesar 1,02. Umumnya, perusahaan yang memiliki rasio cepat di bawah angka 1 berpotensi besar menyebabkan kerugian. Perusahaan dapat dikatakan baik dan sanggup memenuhi kewajibannya adalah perusahaan yang bisa mengubah aset dengan mengubah aset jangka pendek menjadi uang tunai tanpa menjual persediaan. Sekarang kita masuk ke rasio profitabilitas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan lain-lain. Ada 3 jenis rasio profitabilitas yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama adalah Gross Profit Margin atau GPM, yang merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat pengembalian laba kotor terhadap penjualan bersih. Lalu ada profit margin ratio, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan. Dan ada pula return on total asset atau disingkat ROA, merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Ini merupakan diagram 3 tahun terakhir dari laba bersih, laba kotor, penjualan bersih, dan juga total aset. Adapun keempat komponen ini nantinya digunakan dalam perhitungan GPM, PMR, dan juga ROA. GPM didapatkan dengan menggunakan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih lalu dikalikan 100%. PMR didapatkan dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%, dan ROA didapatkan dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset lalu dikali dengan 100%. Adapun hasil perhitungan akan kita bahas menggunakan grafik berikut.
GPM pada tahun 2019 didapatkan rasio 29,65%, tahun 2020 32,73%, dan tahun 2021 32,67%. Semakin tinggi nilai GPM, maka semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam efektivitas produksi. Pada tahun 2021 sedikit menurun sebanyak 0,06. GPM tahun 2021 turun dikarenakan terjadi peningkatan persentase laba kotor yang lebih kecil dibandingkan persentase penjualan bersih. Dari 2020 ke 2021, laba kotor meningkat 21,35%, sedangkan penjualan bersih meningkat hingga 21,55%. PMR pada tahun 2019 didapatkan rasio 7,70%, tahun 2020 10,70%, dan tahun 2021 didapatkan 11,27%. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Angka PMR dapat dikatakan baik atau sehat apabila lebih besar dari 5% dengan nilai laba bersih yang diperoleh dari nilai penjualan, maka semakin meningkatnya keuntungan bagi perusahaan. Lalu ROA pada tahun 2019 didapatkan rasio 6,13%, tahun 2020 didapatkan 5,36%, dan tahun 2021 didapatkan 6,24%. Menurut Lestari dan Sugiharto 2007, angka ROA dapat dikatakan baik apabila lebih besar dari 2%. Nilai rasio antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan aktiva yang lebih dari 2% dapat menggambarkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba bersih semakin tinggi dibandingkan aktiva perusahaan yang digunakan. ROA pada tahun 2020 turun dikarenakan terjadi peningkatan persentase total aset lebih tinggi dibanding dengan persentase laba bersih. Dari 2019 ke 2020, total aset meningkat 69,58%, sedangkan laba bersih meningkat hanya 48,27%. Cukup sekian pembahasan rasio laporan keuangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.